Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul Masa Depan Sorga dan Masa Depan Dunia. Ada pertemuan khusus di mana para pemimpin paling berpengaruh di dunia berkumpul. Salah satu topik yang paling mereka bicarakan adalah masa depan. Apa yang akan terjadi pada dunia ini di masa depan? Sejauh mana teknologi akan berkembang di masa depan? Bagaimana hidup kita akan berubah di masa depan? Dengan demikian, mereka telah berdiskusi tentang masa depan. Setelah mendengar ini, saya berpikir, seperti apa masa depan kita? Apakah kalian tidak penasaran? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, jika membandingkan hidup kini dengan kehidupan 10 tahun yang lalu, banyak hal telah berubah. Pekerjaan yang dulu sangat populer, sekarang dianggap kurang penting. Seiring dengan terus masuknya kecerdasan buatan, teknologi revolusioner, ke dalam kehidupan manusia, masa depan umat manusia mau tidak mau menjadi semakin terbatas. Saat ini, ketika kalian pergi ke rumah sakit, biaya operasi mana yang lebih mahal? Operasi yang dilakukan oleh manusia atau operasi yang dilakukan oleh AI atau mesin? Operasi yang dilakukan oleh mesin jauh lebih akurat dan tingkat kesalahannya jauh lebih rendah. Operasi AI dikenal sebagai metode yang sangat menjanjikan di bidang kedokteran. Namun, itu belum disediakan secara luas. Manusia sudah mulai tertinggal di bidang itu. Sebuah kecerdasan buatan AI pernah bermain Go, melawan manusia sebelumnya, bukan? Hal itu dilaporkan secara luas di media di seluruh dunia. Diakini bahwa manusia akan menang, tetapi mereka kalah dalam setiap pertandingan kecuali sekali. Sejak saat itu, kecerdasan buatan telah masuk jauh ke dalam kehidupan kita. AI kini melakukan semua pekerjaan coding dan teknis yang dulu dilakukan oleh para ahli komputer. Dan sebagai akibatnya, tempat-tempat seperti Silicon Valley di Amerika Serikat dan negara-negara lain mulai memberhentikan karyawan di bidang tersebut. Sederhananya, bagaimana mesin memengaruhi manusia terkait semua pekerjaan yang biasa kita lakukan? Mereka mengambil alih segalanya sekarang. Mereka terus memperlihatkan masa depan demikian kepada manusia. Oleh karena itu, saya pikir kita perlu merenungkan, mengapa Tuhan berkata, jangan terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Ahli medis sudah mulai kehilangan tempat di rumah sakit. Bagaimana dengan orang-orang di militer? Dulu, jumlah tentara yang dimiliki suatu negara sering dijadikan indikator untuk mengetahui keunggulan militer suatu negara. Namun, sekarang, bukankah kita melihat anjing robot dan banyak robot lain menggantikan manusia dalam bidang di mana kita kurang mampu? Saya di sini bukan untuk memberikan kuliah tentang AI hari ini. Namun, ketika saya melihat masa depan umat manusia, saya bertanya-tanya, berapa banyak waktu yang tersisa sampai zaman ketika umat manusia tidak lagi dibutuhkan di bumi ini? Orang tua tidak tinggal bersama anaknya karena tidak ingin membebani anaknya. Jumlah lansia yang tinggal sendirian meningkat setiap tahun. Alangkah baiknya jika anak-anak mereka sering berkunjung untuk merawat mereka, tetapi anak-anak itu pun mengalami kesulitan dan tidak dapat sering mengunjungi mereka. Akibatnya, pemerintah mengirimkan tenaga bantuan, tetapi hal ini kini sedang berubah, bukan?
Bahkan di negara tetangga seperti Jepang, semuanya digantikan oleh robot. Orang tuanya melakukan percakapan dengan robot. Semuanya, jika kalian mengaktifkan AI dan berkata, ceritakanlah sebuah cerita yang menarik, AI tidak akan keberatan. 10 kali dari 10, itu akan menceritakan sebuah cerita. Namun, jika meminta seseorang untuk menceritakan sebuah cerita menarik, mereka mungkin akan berkata, "Mengapa Anda mengganggu saya?" Mereka merasa terganggu dan tidak suka. Masyarakat terus bergerak menuju masa depan ini. Bahkan prajurit diganti dengan robot. Manusia tidak dibutuhkan. AI bahkan melakukan operasi di rumah sakit. Manusia tidak terlalu dibutuhkan. Perakitan mobil hampir tidak memerlukan pekerja manusia. Pekerja manusia melakukan protes. Mereka meminta gaji yang lebih tinggi. Mereka meminta lebih banyak libur. Mereka memiliki banyak permintaan, namun setelah mesin dibeli, ia bekerja tanpa lelah, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi, bagaimana pendapat para pemilik usaha? Apakah mereka akan mempekerjakan manusia, atau akan mengandalkan AI atau mesin robot? Masyarakat secara bertahap menuju ke arah ini. Mungkin ada yang berpikir, kalau begitu, bukankah orang bisa hidup nyaman karena tidak harus bekerja? Itu tidak benar karena orang-orang akan kehilangan pekerjaannya. Saat kita memasuki zaman AI, kita sering mendengar orang berkata, waktu emas umat manusia, waktu yang tersisa untuk hidup di bumi ini, sudah hampir habis. Namun, ini tidak berarti saya menyuruh kalian untuk hidup dengan pandangan negatif. Lalu, siapakah orang paling bahagia yang hidup di muka bumi ini saat ini? Kehidupan seperti apa yang sedang mereka jalani? Suatu kali, saya bertanya kepada AI, mohon buat animasi grafis Yerusalem baru, persegi sempurna, perlahan-lahan turun dari sorga. Dan butuh kurang dari 5 menit untuk membuatnya. Saya bertanya kepada para ahli grafis komputer, berapa lama jika dilakukan tanpa AI? Mereka jawab, butuh setidaknya beberapa minggu. Apa yang dapat diselesaikan AI dalam 5 menit dapat memakan waktu berminggu-minggu bagi manusia untuk menyelesaikannya. Saya juga meminta AI untuk menulis. Saya meminta AI untuk menulis puisi tentang pengorbanan seorang ibu dan itu sangat menyentuh sehingga saya menangis. Karena saya suka puisi, saya telah membaca banyak puisi tentang ibu. Namun, saya belum pernah membaca puisi yang begitu menyentuh. Dengan cara ini, jika saya meminta AI untuk menulis puisi, itu akan tercipta dalam waktu kurang dari 1 detik. Jika saya bertanya kepada AI, saya berencana menghadiri acara di akhir tahun. Tolong tuliskan pidato untuk saya. Itu menghasilkannya secara langsung, dan itu jauh lebih baik daripada apa yang saya tulis, dengan menghabiskan berhari-hari memikirkannya. Jadi, siapa yang akan mempekerjakan orang? Ia menulis puisi dengan baik. Hal ini sangat baik dalam menulis lirik dan membuat musik. Kita hidup di zaman seperti itu. Itu membuat saya berpikir, orang-orang yang menggunakan barang-barang ini sekarang hidup di dunia baru. Jadi, saya bertanya-tanya berapa lama waktu emas ini akan bertahan. Beberapa mengatakan 10 tahun, beberapa mengatakan 20 tahun, tetapi sebagian besar pembahasan tentang umat manusia tidak memiliki kesimpulan yang jelas. Namun, seberapapun majunya AI, bisakah ia menggambarkan kerajaan sorga? Bisakah ia menggantikan apa yang ada di dalam kerajaan sorga? Hal-hal di bumi ini dapat digantikan oleh AI, tetapi hal-hal sorgawi tidak akan pernah tergantikan. Itulah sebabnya orang yang paling bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan kerajaan sorga dan berjuang untuk itu. Misalkan seseorang telah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun, tetapi tahukah kalian apa yang sedang terjadi?
Jika berkata, berapa harganya? Dengan bahasa Korea ke ponsel cerdasmu, itu langsung menjawab dengan terjemahan bahasa Inggris yang benar. Kalian telah belajar bahasa Inggris dengan rajin, dan akhirnya mempelajari ungkapan bahasa Inggris, how much is it? Tetapi ketika bertanya pada AI, itu langsung diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Apakah hanya diterjemahkan ke bahasa Inggris? Juga diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Juga ke bahasa Portugis. Kita hidup di zaman di mana puluhan bahasa dapat langsung diterjemahkan. Maka, apa yang akan terjadi pada Akademi Inggris? Mereka akan ditutup secara bertahap. Bukankah masa depan umat manusia menjadi semakin terhalang dan dibatasi dalam segala hal? Di masa depan, mungkin tidak perlu guru, profesor, atau bahkan sekolah. Ini bukan pendapat saya sendiri. Sebaliknya, beginilah cara dunia saat ini memandang masa depan komunitas global. Itu karena jika kalian bertanya kepada AI, ia memberikan informasi 10 hingga 100 kali lebih rinci daripada sekolah. Jika kalian bertanya kepada AI, apa itu pertempuran Trafalgar, itu akan langsung memberikan jawaban. Ketika meminta, ceritakanlah tentang pahlawan Laksamana Isansin. Itu akan memberikan segalanya dalam sekejap. Dari tahun kelahirannya hingga pencapaiannya dan bahkan peristiwa selama pemerintahan Raja Seonjo. Akankah siswa masih mencari guru? Inilah masa depan bumi ini. Namun, bagaimana dengan masa depan kita yang bergerak menuju kerajaan sorga? Saat ini, orang memiliki semua jenis pekerjaan yang terlihat mewah, tetapi mereka pasti akan kehilangan segalanya oleh karena sistem AI. Bagaimana dengan kita? Adapun masa depan kita, ketika kita melihat ke dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa Tuhan sungguh mempersiapkan segala sesuatu bagi anak-anaknya yang terkasih. Kita dapat menyadari, Tuhan kita melihat akhir dari mulanya. Bapa dan Ibu memberikan ajaran ini untuk memimpin anak-anaknya ke dunia yang jauh lebih bahagia. Saudara sekalian, kita seharusnya tidak menganggap ini sekadar fenomena sosial, melainkan berpikir, inilah masa depan manusia yang hidup di bumi ini. Lalu, bagaimana dengan masa depan mereka yang hidup dengan pandangan tertuju pada kerajaan sorga? Hal ini perlu kita pikirkan secara serius. Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami banyak kesulitan di padang gurun? Itu untuk memberkati mereka. Bukankah ini yang tertulis dalam Alkitab? Karena Tuhan telah menjadikan hidup kita saat ini untuk tujuan membuat masa depan kita lebih bahagia dan membawa kita ke kemuliaan kekal. Saya memohon dengan sungguh-sungguh agar kita semua, sebagai anggota keluarga sorgawi, tidak hanya melihat masa kini, melainkan berlari dengan tekun dengan pandangan menuju masa depan. Mari kita lihat Yesaya pasal 46 ayat 10. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 10, Tuhan berkata, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia telah memberitahukan akhir dari mulanya, yaitu dari penciptaan. Karena Tuhan telah mengetahui segala hal ini, maka Dia berfirman kepada kita, jangan pernah mengambil jalan yang berbeda, tetapi ikuti saja jalan yang telah Kuperintahkan kepadamu. Tuhan tidak memaksakan ketaatan kepada kita. Sebaliknya, Dia menunjukkan kepada kita jalan demi berkat masa depan kita yang cerah. Namun, orang berpikir, apakah aku benar-benar harus hidup dengan ketat menurut firman Tuhan? Bukankah hidup akan menjadi tertekan dan kaku jika aku melakukan demikian? Ketika mereka membaca firman Tuhan tanpa memahami maknanya, mereka keliru mengira bahwa mereka menjalani kehidupan yang tertindas, terkadang, atau dibatasi untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sejak awal, Tuhan berkehendak memberikan kita kehidupan yang paling bahagia. Tuhan ingin memberi kita hal-hal yang paling indah. Itulah sebabnya Tuhan menuntun kita ke jalan kebenaran perjanjian baru. Karena itu,
Kita harus mengikuti jalan itu dengan setia, dan menerima kemuliaan kerajaan sorga yang kekal. Apa yang akan terjadi jika kita memasuki era di mana AI yang menginjil? Jadi, kita dapat mengatakan bahwa sekarang adalah waktu emas bagi kita untuk rajin mengabdikan diri pada Injil Tuhan. Jika waktu ini berlalu, semua peran ini akan dialihkan ke mesin, bukan manusia. Sebelum hal ini terjadi, saya meminta kalian agar beriman dan melakukan yang terbaik saat memiliki peran dan kesempatan. Mari kita lihat lagi ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan telah mempersiapkan segalanya, semua kejadian dan keadaan yang terjadi di bumi ini, untuk menggenapi kehendak-Nya. Di masa lalu, novel ditulis oleh manusia, tetapi hari ini, novel AI sangat populer. Saudara-saudari sekalian, AI sekarang mengambil alih tugas yang biasa dilakukan manusia. Baru-baru ini, ada berita serius tentang ujian di mana jawaban ditulis menggunakan AI. Ketika AI mengikuti ujian, ia hampir mendapatkan skor sempurna. Karena semua ilmu di dunia ini terkandung di dalamnya, maka wajar saja jika mendapat nilai sempurna. Melihat bagaimana hal-hal ini terus muncul sebagai isu sosial, kita tidak bisa tidak bertanya-tanya, seperti apa masa depan bagi mereka yang hanya mengejar kehidupan di bumi ini? Dan seperti apa masa depan bagi mereka yang merindukan sorga dan mencari kerajaan sorga? Saya tidak berada di sini hari ini sebagai pengajar AI, tetapi inilah kenyataan zaman kita. Pengetahuan melimpah-limpah. Itu karena semua pengetahuan yang telah dikumpulkan umat manusia, sekarang disimpan di komputer, dan dapat diakses melalui AI. Di masa lalu, pengetahuan disampaikan melalui guru, profesor, dan cendekiawan. Namun, sekarang tidak lagi demikian. Sebetulnya, saat dosen memberikan kuliah sekarang, mahasiswa hanya menyalakan AI, lalu langsung mengeceknya, dan berkata, "Profesor, tahunnya agak salah," atau "itu orang yang berbeda." Jadi, beberapa profesor mengatakan, sulit untuk terus bekerja sebagai profesor karena hal ini. Sejak awal mula, Tuhan telah meramalkan bahwa umat manusia akan hidup di zaman seperti ini. Untuk alasan ini, Tuhan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya di zaman Roh Kudus. Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi telah memberi semua umat manusia kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak upah sorgawi. Bukannya keserakahan duniawi, pengetahuan duniawi, dan kesombongan duniawi, bukan? Itulah sebabnya Tuhan menyampaikan Wahyu pasal 22 kepada seluruh umat manusia untuk masa depan kita yang cerah. Pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demi masa depan kita yang cerah, Tuhan telah datang ke bumi ini sebagai roh dan pengantin perempuan. Tuhan telah mengundang seluruh umat manusia untuk datang kepada roh dan pengantin perempuan, dengan mengatakan, "Jika engkau haus, jika engkau sulit, jika engkau lelah hidup, jika engkau menginginkan kebenaran, siapapun engkau, datanglah kepadaku." Masa depan bumi ini akan mengungkapkan batasnya suatu hari nanti. Namun, masa depan kerajaan sorga bukanlah ranah yang bisa diambil alih AI. Pasti akan datang zaman ketika hanya mereka yang berharap akan kerajaan sorga dan mempersiapkannya, akan dapat bertahan hidup. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 6.
Pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami. Bagaimana Dia menjadikan kita? Juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Masa depan seperti apa yang ingin Tuhan bukakan bagi umat manusia melalui perjanjian baru? Tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi duka, tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi rasa sakit, tetapi hanya kenikmatan abadi. Tuhan memberitahu kita tentang perjanjian baru, untuk memberi kita dunia di mana hanya kemuliaan kekal yang akan terungkap. Akan tetapi, orang-orang di dunia menganggap makan dan hal-hal lain lebih mendesak, sehingga mereka tidak mencurahkan banyak waktu untuk hal ini. Demi masa depan sejati kita, jika kita hanya memberikan bagian kecil, mencurahkan 99% hidup kita untuk urusan duniawi, dan hanya sekitar 1% dari sisa waktu kita untuk hal yang benar-benar penting, maka saya percaya inilah saatnya kita harus mempertimbangkan kembali dan merenungkan nilai-nilai tentang masa depan. Mengapa Tuhan menjadikan kita pekerja perjanjian baru? Ada kehendak agung Tuhan untuk menuntun kita ke dunia di mana tidak akan ada lagi kematian melalui perjanjian baru. Untuk memberi kita dunia di mana tidak ada lagi rasa sakit dan semua penderitaan, kesedihan, dan duka yang kita alami di bumi ini dapat sepenuhnya dihentikan. Tuhan mengingatkan kita, jadilah pekerja perjanjian baru dan beritakan kebenaran perjanjian baru kepada semua orang. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Mari lihat ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku, apa yang Dia jadikan, menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, apa dikatakannya? Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan telah memerintahkan kita untuk datang ke dalam kebenaran perjanjian baru, untuk membuka dunia kasih karunia, di mana tidak ada lagi kematian atau duka atau perkabungan atau rasa sakit. Bukankah roh dan pengantin perempuan memanggil umat manusia, "Datanglah kepadaku"? Karena kita begitu sibuk, kita kekurangan waktu luang. Dan karena kita kekurangan waktu luang, kita sering merasa tidak punya waktu atau kesempatan untuk berpikir secara rohani. Namun, bukankah kita hidup hari ini dengan harapan akan hari esok yang lebih baik? Lalu, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, seperti apa aku di masa depan? Atau, seperti apa hidupku di masa depan? Ketika sampai pada pertanyaan tentang masa depan, kita harus sekali lagi memeriksa jalan iman yang sedang kita jalani. Mereka yang berjalan dengan mata tertuju pada masa depan bumi ini akan menghadapi keterbatasan dan menemukan diri mereka terhalang oleh waktu. Sekalipun lingkungan bumi ini membaik, itu tidak bisa jadi milik kita selamanya. Meskipun masa depan kita di dunia ini berakhir, dengan kematian kita setelah 70 atau 80 tahun, bagaimana dengan masa depan kita di kerajaan sorga? Ini adalah masa depan yang kekal. Ini adalah dunia di mana tidak ada kematian atau duka, dunia di mana selalu ada kegembiraan dan kedamaian, dunia di mana hal-hal baru diciptakan setiap hari, dan dunia di mana tidak ada rasa sakit atau kesedihan. Tuhan sendiri datang ke bumi ini untuk mengungkapkan kebenaran perjanjian baru, sehingga Dia dapat memberikan kita dunia yang begitu berharga. Namun, kita berkata, "Saya telah mendengarnya dari pendeta, memeriksanya di YouTube, dan mempelajarinya selama waktu pendalaman Alkitab. Dengan demikian, saya penuh dengan pengetahuan." Kita tidak boleh berpikir begitu.
Untuk mencegah setan merampas kebenaran ini, Bapa dan Ibu kita menyembunyikannya dalam perumpamaan, nubuat, dan sejarah, membungkusnya dalam banyak lapisan. Sehingga makna sebenarnya sepenuhnya tersembunyi dari semua orang kecuali anak-anak sorgawi. Oleh karena itu, para murid berkata kepada Yesus, akan lebih mudah jika engkau hanya mengatakan dengan jelas, bahwa A adalah A dan B adalah B. Sebaliknya, engkau terus berbicara berputar-putar, membuat orang bertanya-tanya, apakah ini itu, atau apakah ini? Mereka bertanya, mengapa engkau berbicara dalam perumpamaan, agar orang tidak mengerti? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kita telah diberi hak istimewa dan bantuan khusus dan kasih karunia Tuhan sedang bekerja. Kita tidak boleh menerima begitu saja, lalai mengucap syukur, dan hanya menghadiri gereja tanpa iman. Saya dengan tulus berdoa semoga tahun baru ini akan menjadi tahun di mana kita mengabdikan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudari kita, dan mengasihi Injil, agar melalui ini kita dapat melangkah maju ke masa depan yang diperbarui. Mari kita beralih ke pasal 22. Meskipun Tuhan telah merancang dan menyiapkan begitu banyak hal yang indah bagi kita, terkadang, beberapa orang kurang percaya akan hal-hal ini, dan terus hanya melihat keadaan mereka saat ini. Sungguh menyedihkan melihat orang-orang seperti itu. Pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Masa depan seperti itu adalah masa depan kita. Karena itu tertulis di dalam Alkitab, kita tidak boleh menganggapnya sebagai catatan belaka. Ini adalah nubuat tentang kita. Sebagai tokoh utama dari nubuat ini, apakah kita benar-benar hidup hari ini sesuai dengan nubuat Tuhan? Bukankah kita harus memikirkan masalah ini sejenak? Tuhan telah bekerja dengan rajin dan memberikan perhatian penuhnya untuk mempersiapkan masa depan yang cerah ini bagi kita. Namun, bagaimana jika anak-anaknya menyia-nyiakan waktu mereka untuk hal-hal yang salah dan membiarkan hati mereka termakan oleh apa yang pada akhirnya akan binasa? Saya percaya hal ini tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya Rasul Paulus meninggalkan perkataan penting dalam 2 Korintus pasal 4. Mari kita baca kitab 2 Korintus pasal 4. Pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kesengsaraan kecil, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan apa yang kita perhatikan, yang tak kelihatan. Apa artinya, apa yang tak kelihatan? Bukankah itu menunjukkan hal-hal yang termasuk dalam kerajaan sorga? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Kekal. Jika kita mengetahui masa depan yang telah Tuhan siapkan untuk kita, dan menjalani hari ini dengan pemahaman itu, maka sesulit dan seberat apapun hidup kita, tidak akan terasa memberatkan sama sekali. Ada dunia kemuliaan yang akan kita warisi, dan janji-janji mulia telah disiapkan bagi kita. Kita tidak boleh menganggap janji-janji ini hanya sebagai perkataan tertulis yang dicatat dalam Alkitab. Semua ini akan menjadi kenyataan. Saya berdoa agar kalian dengan penuh berkat menyambut tahun baru
yang telah Bapa dan Ibu persiapkan bagi kita dengan iman demikian. Ada banyak catatan tentang iman dalam Ibrani pasal 11. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bukankah tertulis seperti ini? Ada masa depan untuk bumi ini, tetapi Tuhan juga telah merencanakan dan mempersiapkan masa depan bagi anak-anak sorgawi. Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki iman teguh akan masa depan tersebut. Orang-orang kudus dari gereja awal mengalami penganiayaan berat. Terkadang mereka menjadi mangsa singa di amfiteater Romawi, dan terkadang mereka dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup sebagai obor manusia. Meski demikian, mereka tidak menyesali kehidupan yang mereka jalani. Apa alasannya? Bukankah itu karena masa depan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka? Itu karena mereka memiliki iman. Mereka yang tidak memiliki iman akan masa depan, seringkali tidak dapat menjalani kehidupan iman yang tepat, juga tidak dapat hidup dengan layak di dunia ini. Mari kita berkenan kepada Tuhan pada tahun 2026. Masa depan kita yang sebenarnya adalah kerajaan sorga yang penuh rahmat dan mulia, di mana tidak ada lagi kematian dan rasa sakit. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2, semoga saat ini menjadi waktu penuh iman, di mana kita maju dengan berani, memikirkan kemuliaan Tuhan Elohim, yang telah mempersiapkan masa depan yang kekal di dunia melewati ruang dan waktu, di mana tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak ada pikiran yang pernah membayangkan. Ketika iman kita akan masa depan semakin melemah, kita tidak dapat melakukan apapun. Apa yang terjadi jika iman seseorang di masa depan sekuat Yosua? Apa yang akan mereka katakan tentang benteng Yerikho yang tampaknya tak tertembus? Mereka akan memiliki iman untuk mengatakan, mereka akan kami telan habis. Yosua percaya akan masa depan kemenangan yang Tuhan siapkan. Karena orang lain tidak percaya akan masa depan yang dijanjikan Tuhan, mereka berkata, mereka tinggi-tinggi perawakannya. Kami seperti belalang, dan mereka seperti raksasa. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh mereka yang tidak memiliki iman akan masa depan yang telah Tuhan siapkan. Karena iman mereka tidak layak untuk memasuki tanah Kanaan, mereka semua dihancurkan dan pada akhirnya jatuh di padang gurun. Dengan menunjukkan situasi mereka sebagai contoh, apa yang diajarkan 1 Korintus pasal 10 kepada kita, hal itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi seperti mereka. Jangan bodoh seperti mereka, tidak beriman akan masa depan yang telah Tuhan siapkan bagimu. Bukankah ini sebabnya semua hal ini dicatat dalam Alkitab bagi kita? Seperti apakah masa depan bagi orang yang hidup di bumi ini? Lalu, seperti apakah masa depan yang kita cari? Masa depan seperti apa yang menunggu kita? Yosua dan Kaleb sangat yakin akan masa depan mereka. Itulah sebabnya hanya mereka berdua yang berdiri teguh di depan yang lain dan berkata, mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Bukankah iman mereka tak tergoyahkan, yang memungkinkan mereka berbicara dengan tenang dan percaya diri? Para anggota keluarga Sion yang terkasih, saya dengan sungguh-sungguh meminta agar di tahun 2026, kita semua sebagai keluarga sorgawi dapat maju, dengan iman terhadap masa depan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita, dan dalam lingkungan yang telah Dia tetapkan demi kita. Berharap bahwa kalian menerima banyak kasih karunia, saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.